Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar regresi linear berganda atau sering disebut sebagai model OLS, di mana kita di sini kita akan mempraktekkan model OLS dengan menggunakan FU 10. Untuk itu saya akan jelaskan terlebih dahulu studi kasus yang akan kita estimasi. Judulnya adalah pengaruh ROA, NPL, SWBI, IP terhadap NPL. Jadi ini materi perbankan ya, di mana ROA itu adalah return on asset ya. Lalu yang kedua adalah NPL, non performing loan. SWBI adalah sertifikat wadiah Bank Indonesia. IP itu adalah Industrial Production Index. LDR adalah loan deposit ratio ya. Jadi di sini yang jadi variabel terikat adalah LDR, sedangkan variabel bebasnya ada 4 ya, ROA, NPL, SWBI, dan IP. Data yang kita gunakan menggunakan data kuartalan ya. Dan untuk itu kita langsung aja melakukan prakteknya ya. Langkah pertama kita klik aja file, lalu klik import, lalu pilih import from file. Jadi tujuannya di sini kita mengambil data ya yang sudah ditabulasi di Excel ya. Nah, kebetulan datanya itu saya letakkan di download ya. Nah, namanya data OLS. Kita klik aja data OLS ya. Lalu langkah selanjutnya kita klik open ya. Nah, setelah klik open, di sini muncul sharing ya. Sharing yang mana terletak di sheet 1 ya. Nah, di sini ada tulisannya step 1 of 4 ya. Jadi kita lakukan klik next ini sampai step 4 of 4 ya. Kita klik aja next ya. Sebelum itu ya kita lihat dulu. Kalau datanya muncul ya berarti sudah bisa kita lakukan estimasi. Jadi kita klik aja next ya. Klik next. Next lagi. Next lagi. Sampai muncul step 4 of 4. Setelah itu di dalam tampilan ini ada tulisannya basic structure. Kita ubah menjadi dated regular frequency ya. Kita klik, lalu frekuensinya ini kita rubah. Ini namanya annual, data tahunan. Kita rubah menjadi quarter, data kuartalan. Lalu start date atau tanggal dimulainya observasi. Kita klik aja 2003.1 yang menandakan bahwa penelitian ini dimulai tahun 2003.1 atau kuartal 1 ya. Jadi 1 tahun sudah ada 4 kuartal ya. Jadi ada 3 bulanan, data 3 bulanan maksudnya di sini ya. Lalu setelah itu kita klik finish ya, klik finish. Lalu klik yes. Nah, setelah klik yes, di sini muncul work file data OLS atau tampilannya ya, tampilan variabel yang ada. Nah, di sini kita lihat bahwa penelitiannya sampelnya dari tahun 2003 kuartal 1 sampai 2011 kuartal 4. Di mana di sini sampelnya adalah 36. Tapi syarat untuk melakukan uji OLS ya, itu datanya harus minimal ya, sampelnya 30. Nah, setelah ini kita lakukan estimasi ya, estimasi model. Ya, perbedaannya kalau di SPSS itu asumsi klasiknya keluar duluan, kalau di FST modelnya duluan ya.
kita klik aja quick estimate equation ya. Kita klik ya. Nah, sini muncul equation estimation atau estimasi persamaan. Kita klik aja variable dependennya ya. LDR ya. LDR C spasi ROA NPL SBBI lalu IP. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita klik OK ya. Nah, setelah muncul ini ya, kita geser sedikit, kita simpan ya, kita simpan modelnya ini. Kita klik aja name ya, klik OK ya, OK. Nah, untuk menyimpan datanya ini ya, cara menyimpannya kita klik aja freeze, kita klik name, OK ya, kita close. Nah, ini sudah disimpan di sini estimasinya sama tabel ya. Kita buka yang tabel. Nah, ini bisa di Ctrl A ya, Ctrl A, terus diklik copy ya, klik kanan copy, terus nanti bisa dimasukkan di Word ya, kalau misalnya untuk kerja tugas dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita klik aja X ini ya, kita balik ke ini ya, estimasi yang pertama. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk UJT ya, bahwa variabel ROA ya, ini signifikan terhadap variabel LDR pada tingkat alfa 5%, di mana di sini P value-nya adalah 0,02 atau kurang dari 0,05 ya. Begitupun juga yang NPL. NPL ini berpengaruh signifikan terhadap variabel LDR pada tingkat alfa 1% karena 0,0002 kurang dari 0,01 ya. Sedangkan variabel SWBI dan IP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel RDR pada tingkat alfa 1%, 5% maupun 10%. Sedangkan untuk UJF-nya bisa dilihat dari Prof F-stat ini bahwa secara bersama-sama variabel ROA, NPL, SBBI, dan IP tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR karena di sini P value-nya berpengaruh signifikan ya, maaf ya, berpengaruh signifikan pada tingkat alfa 1% ya. Sedangkan R-square-nya bisa dilihat, nah ini 0,61 ya, 0,61 atau variasi dalam variabel bebas ya. Variabel bebas ini ya, ROA, NPL, SBBI, dan IP dapat dijelaskan sebesar 61,58 ya. Ini lihatnya di sini ya, 61,58. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan estimasi ini, kita lakukan uji asumsi klasik untuk menunjukkan bahwa di dalam model ini sudah valid atau tidak ya, gitu. Nah, langkah pertama kita lakukan uji multi-call. Caranya klik quick group statistik ya, quick group statistik correlation ya. Kita klik ya. Nah, kita masukkan LDR, ROA, NPL, SWBI, lalu IP tanpa C ya, jangan lupa tanpa C. Klik OK ya. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien korelasi di antara variabel-variabel yang ada itu kurang dari 0,8 ya. Artinya di sini di dalam variabel ini ya, ini nilainya di bawah 0,8 ya, 0,4, 0,6, 0,2, 0,4. Sedangkan yang satu ini adalah matriks ya. Matriks ya. Yang
di luar matriks. Ini namanya matriks identitas ya, kalau di matematika itu yang di luar matriks identitas ini. Nah, ini kalau nilainya di bawah 0,8 berarti tidak ada multicall. Nah, setelah itu kita simpan ya. Kita simpan caranya klik freeze, name, oke. Kita simpan, kita close, ini juga kita close. Itu untuk multicall ya. Terus sekarang kita uji heteroskedastisitas. Klik view ya, residual diagnostic, heteroskedasticitas ya. Kita klik ya. Pilih yang white. Oke. Nah, kita lihat di sini nilai ops R square-nya yang sisi kanan ini ya. Nilainya 0,1928. Artinya di sini nilai p-value-nya di atas 10% atau 0,10. Artinya di sini tidak terdapat hetero ya. Nah, untuk penjelasannya bisa dilihat di makalah ya, di modul. Nah, selanjutnya yang kedua kita lakukan uji autokorelasi. Klik view, residual diagnostic, serial correlation LM ya. Pilih leg 2 ini nggak usah diutek-utek ya, langsung diklik OK ya. Nah, di sini kita lihat ops R square-nya 0,00 sekian. Berarti di dalam model ini terdapat masalah autokorelasi ya, sehingga di sini harus dihilangkan nanti ya. Nah, terus yang ketiga, uji normalitas. View residual diagnostic histogram ya, atau uji Jerquebera namanya. Nah, kita lihat di sini probabilitasnya 0,5315. Artinya di situ bahwa di dalam model OLS ini error termnya ya terdistribusi normal, atau bahwa model ini terdistribusi normal ya, seperti itu. Nah, setelah itu untuk cara mengatasi masalah atau korelasi ya kita harus mengubah modelnya ya. Kita balik aja ke model awal ya supaya kalian tahu. Klik view ya, estimation output ya, view estimation output caranya. Kalau ingin tahu cara lihat modelnya ya, klik view representation. Nah, ini ya. Ini modelnya ya, tinggal di copy aja. Nah, kita balikkan lagi ya, view estimation output. Nah, setelah itu kita lakukan uji namanya per different ya. Jadi kita turunkan modelnya ya. Ini di sini observasinya 36 ya. Nah, terus kita akan rubah metodenya menjadi first different. Caranya klik name ya. Maaf. Klik copy ya. Objek. Copy objek ya. Ini yang ini dihapus ya. Tapi sudah disimpan di sini. Kita geser, klik name sama 2 ya. Terus kita rubah ya. Kita klik estimation. Nah, ini kita rubah kasih D ya. D. Nah, kita klik D ya, atau first different namanya. Kita klik OK. Nah, ini dari sini kita bisa melihat bahwa untuk UJT-nya bahwa variabel ROA dan NPL berpengaruh signifikan terhadap variabel LDR pada tingkat alfa 5% ya. Karena di sini nilai p-value-nya itu di bawah 5%. Sedangkan SWBI berpengaruh signifikan terhadap variabel LDR pada tingkat alfa 10%. Sedangkan IP ya tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR. Untuk R square-nya sebesar 34% ya, 34,92%. Untuk UCF-nya secara bersama-sama bersama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat ya. Nah, selanjutnya kita uji multicall ya. Kita uji multicall.
Sama caranya kayak tadi, view, grup statistik, correlation. Nah, di sini kita masukkan ya DROA, DLDR, DROA, terus DNPL ya, DSWBI ya, DIP ya, tanpa C ya, tanpa C. Oke. Nah, ini kita lihat bahwa di sini bahwa variabelnya di bawah 0,8 ya, berarti tidak ada multicall ya. Kita klik freeze, name, oke ya, label 3 ya. Kita close, delete group, yes. Lalu kita lakukan uji yang kedua, view residual diagnostic, terus sisi tes ya. Lalu pilih yang wet. Caranya sama seperti yang angka pertama. Klik OK. Nah, di sini nilai PV-nya sebesar 0,2194 atau lebih besar dari 0,1. Artinya bahwa dalam model OLS yang kedua ini tidak terdapat masalah hetero ya. Cara menyimpannya juga sama. Klik freeze ya. Freeze. Name. Oke. Close ya. Lalu yang kedua uji autokorelasi ya. Jadi yang model yang pertama itu tadi ada autokorelasi. Kita lihat apakah masih ada atau tidak ya. Klik view residual diagnostic ya. Serial correlation LM ya. Klik flagnya 2, jangan dirubah ya. Nah, klik OK. Nah, di sini berubah ya. Tadi awalnya 0,000 ya menjadi 0,3981. Nah, tadi masalah di autokorelasi di model OLS 2 sudah tidak ada ya. Kita simpan lagi, kita klik freeze, name, oke ya. Klik, nah ini autokorelasi. Terus yang ketiga uji normalitas ya. Klik view residual diagnostic histogram. Di sini error-nya terdistribusi normal sebesar 0,52 ya, atau lebih besar dari 10%. Nah, kita bisa dilihat dari histogramnya ini bahwa histogramnya ini sudah normal ya. Kita lihat tidak relatif beraturan ya. Kalau nggak beraturan tuh biasanya distribusi tidak normal ya, kayak gitu. Ya, kita freeze ya, freeze, name, oke ya. Klik. Terus yang terakhir uji stabilitas. Caranya view stability diagnostic, pilih yang recursive estimate OLS only ya. Ingat-ingat ya. Klik, pilih yang custom test. Oke. Nah, kita lihat di sini bahwa yang biru ini ya, ini namanya custom test. Kalau nilai custom testnya itu berada di dalam garis merah ini, berarti bahwa model OLS ini stabil pada tingkat signifikansi 5% ya. Stabil dan signifikan pada 5%. Nah, itu yang untuk yang pertama. Yang kedua, kita freeze saja ya, freeze, name, oke. Klik lagi, terus kita cek yang kedua, di stabilitasnya. Klik view, stability diagnostic, recursive estimate only ya, sama ya, ingat-ingat ya. Pilih yang custom square test. Nah, klik ini. Oke. Nah, di sini garis birunya di dalam garis merah. Artinya di sini bahwa model OLS yang kedua stabil dan signifikan pada 5%. Kita simpan, freeze, name, oke ya. Kita klik. Nah, setelah ini selesai, kita balik ke persamaan yang awal tadi. Caranya kita klik view, estimation output. Nah, coba kita lihat di sini ya, bahwa observasi ya dari model yang pertama tadi, itu tadi kan yang sebelumnya besar 36, sekarang menjadi 35 karena ada penyesuaian. Kenapa kok ini berubah menjadi 35? Karena adanya penurunan ya, keseimbangan jadi diturunkan. Jadi diturunkan 1, jadi variabelnya berkurang ya. Jadi kalau banyak diturunkan atau banyak misalnya ada like dan sebagainya,
itu akan mengurangi degree of freedom dari model yang sudah ada. Jadi kalau kita menggunakan data time series, syaratnya harus sampelnya harus banyak ya, berbeda kalau nanti menggunakan uji regresi panel ya. Saya kira cukup ya. Kalau kurang jelas silakan dipelajari di modul yang sudah saya bagikan ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan ke dosen pengampu ya. Nah, setelah itu kita yang terakhir kita simpan ya. Kita klik ya. Nah, ini kalau mau buka yang tadi tinggal dibuka ya. Yang ini ya Q1. Yang tadi persamaan pertama. Terus klik yang kedua, persamaan kedua ya. Kalau misalnya tadi mau lihat hasil yang tadi kita buka. Oh, yang ini uji autoklasi yang model kedua. Ini buka lagi. Ya. Nanti tinggal di copy aja ya, di copy, dimasukkan di Word ya. Kalau misalnya ada tugas akhir dari dosen yang bersangkutan ya, entah itu mata kuliah apa ya itu ya. Ya cara menyimpan ya, klik file save as ya. Terus terserah kamu taruh di mana ya. Kita misalnya klik estimasi si OLS ya, misalnya kita klik save. Nah, ini sudah ada ya, bisa diklik yes saja. Lalu pilih yang double precision, jangan yang single, klik OK ya. Untuk keluar klik file exit. Ya, saya kira cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.